Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, melanjutkan kembali kajian kita kembali bersama kitab Umdatul Ahkam karya dari Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Dan setelah pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai dari pembahasan tentang tasyahud, maka kita akan masuk pada pembahasan yang baru, yaitu babu al-witri, bab pembahasan tentang sholat witir. Ini adalah tema umumnya. Di dalam bab ini beliau membawakan setidaknya 3 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis yang pertama ini akan menjelaskan terkait tentang tata cara sholat malam beserta penjelasan tentang hukum melaksanakan sholat witir dengan 1 rakaat. Beliau membawakan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar." Kata Abdullah bin Umar, suatu ketika ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika itu Nabi sedang berkhutbah di atas mimbar. Ya, jadi pada saat itu Nabi sedang menyampaikan khutbah di atas mimbar. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berdasarkan pada hal ini, para ulama mengatakan bahwasanya diperbolehkan bagi seseorang untuk bertanya kepada khatib meskipun pada saat itu khatib sedang menyampaikan khutbahnya, karena apa yang dilakukan oleh laki-laki ini tidak ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang dilakukan oleh laki-laki ini dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama Nabi tidak menegur, maka itu menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dibolehkan, perbuatan yang tidak dilarang. Ini ya dalam bentuk seorang bertanya kepada khatib yang sedang menyampaikan khutbahnya. Yang terlarang adalah pada saat ya orang-orang yang sedang mendengar khutbah itu ngobrol dan berbincang satu dengan yang lainnya, itu yang dilarang. Bahkan
seseorang tidak boleh mengatakan diam kepada temannya yang sedang berbicara, karena kalau dia melakukan hal yang demikian maka dia tidak mendapatkan kebaikan dari sholat Jum'ah, kecuali dalam kondisi yang tadi, ya, orang yang sedang mendengarkan khutbah itu bertanya langsung kepada khatibnya, maka ini tidak dipermasalahkan. Ini dibolehkan di dalam syariat kita, sebagaimana seorang laki-laki itu bertanya langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal ya pada saat itu kondisinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menyampaikan khutbah di atas mimbar. Apa pertanyaan yang disampaikan oleh laki-laki ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ia berkata, "Ma tara fi salatil laili?" Wahai Nabi, bagaimana penjelasanmu terkait tentang salat malam? Ya, terkait tentang salat malam. Bagaimana tata caranya? Berapa jumlah rakaatnya? Dan berapa jumlah rakaat salat witirnya? Ini yang menjadi pertanyaan dari laki-laki ini. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, beliau mengatakan, qala masna masna. Salat malam itu cara mengerjakannya adalah dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi kalau misalkan kita pengen salat malam 8 rakaat, maka tata caranya adalah dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini berlaku pada seluruh salat malam, termasuk di dalamnya adalah salat tarawih. Meskipun nanti juga akan ada penjelasannya di hadis yang berikutnya. Dibolehkan juga bagi seseorang untuk apa? Untuk melaksanakan sholat malam dengan lebih dari 2 rakaat. Misalkan dalam sebuah hadis Aisyah disebutkan bahwasanya Nabi sholat malam 4 rakaat, sehingga itu dijadikan sebagai sebuah dalil oleh sebagian para ulama terkait tentang dibolehkannya sholat malam dengan apa? 4 rakaat. Namun yang lebih afdal kata para ulama adalah dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis ini. Lalu kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa idza khashiya subha shalla wahidatan fa autarat lahu ma shalla. Kalau misalkan seseorang itu khawatir ya subuh akan segera datang, maka hendaklah dia menutupnya dengan sholat witir satu rakaat. Maka itu melengkapi dari sholat malam yang sudah dia kerjakan sebelumnya. Maka kalau kita perhatikan hadis ini, berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadikan sholat witir sebagai akhir dan penutup sholatnya. Ya, beliau jadikan sholat witir sebagai akhir dan penutup sholat. Dan ini juga disampaikan oleh Nabi SAW dalam riwayat yang lainnya. Nabi katakan, ij'alu akhira salatikum witra. Hendaklah engkau jadikan sholat witir sebagai penutup dari apa? Penutup dari sholatmu. Ya, sebagai penutup dari sholatmu. Ya, berarti ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya sholat witir itu minimal itu dikerjakan dalam jumlah satu rakaat. Ada tidak batasan maksimalnya? Tidak ada batasan maksimalnya. Bahkan nanti dalam hadis yang berikutnya disebutkan Nabi juga pernah sholat witirnya bukan 1 rakaat, bukan 3 rakaat, tapi Nabi sholat witirnya 5 rakaat. Yang penting
dalam jumlah yang ganjil. Tidak ada batasan-batasan tertentu. Sama halnya dengan jumlah rakaat salat malam, tidak dibatasi dengan jumlah-jumlah tertentu. Hanya saja kalau hal yang menjadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau salat malam dengan 11 sampai 13 rakaat. 8-nya itu adalah salat malamnya, 3-nya adalah witir, atau 8 salat malamnya, 5 rakaatnya adalah salat witirnya. Tapi sekali lagi, apa yang menjadi perbuatan Nabi ini tidak menjadi pembatasan bahwasanya salat malam itu maksimal 11 atau 13 rakaat, tidak. Ya, tidak ada batasan maksimalnya. Karena yang menjadi patokan dalam sholat malam itu bukan pada jumlah rakaatnya, tapi yang menjadi patokannya adalah bagaimana lama berdirinya. Itu yang menjadi patokannya. Ini sama persis dengan penentuan jumlah sholat tarawih. Tidak ada batasan-batasan tertentu bagi seseorang untuk menjalankan sholat tarawih. Ya, mau dikerjakan 11 rakaat maka tidak dipermasalahkan oleh para ulama. Mau dengan 23 rakaat juga tidak masalah bagi para ulama. Bahkan ada sebagian para ulama salaf terdahulu yang justru melaksanakan sholat tarawih itu lebih dari 30 rakaat. Ya, karena memang sekali lagi tidak ada batasan maksimal terkait tentang jumlah rakaat sholat malam. Yang jadi patokan itu sekali lagi lamanya berdiri. Kalau seseorang misalkan memilih sholat yang 11 rakaat, maka tentunya di setiap rakaat sebaiknya diperpanjang bacaannya. Tapi kalau misalkan hafalan kita terbatas, maka untuk mengejar hal tersebut, maka tentunya dengan kita menambahkan jumlah rakaatnya. Ini yang dilakukan oleh para ulama. Nah, masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi, ij'alu akhir salatikum witran. Ini juga bukan berarti kalau seseorang itu sudah menutup salatnya dengan witir, maka dia tidak boleh salat lagi, tidak. Ya. Jadi ini sekali lagi bukan maksudnya kalau orang sudah witir maka nggak boleh sholat lagi. Meskipun kita sudah menutup sholat kita dengan witir, kalau mau sholat lagi setelahnya maka itu tidak menjadi masalah. Dengan catatan di sholat yang berikutnya dia tidak boleh tutup lagi dengan sholat witir yang lainnya. Karena kata Nabi SAW, la witrani fi lailatin, tidak boleh ada 2 kali pelaksanaan sholat witir dalam satu malam. Ya. Nah, ini yang disampaikan oleh beliau di hadis yang pertama. Dan sholat witir ini terjadi perselisihan terkait tentang hukumnya di kalangan para ulama. Adapun jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Adapun dalam madhab al-Imam Abu Hanifah, maka mereka berpendapat bahwasanya sholat witir ini hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Adapun pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia mengatakan bahwasanya sholat witir ini hukumnya wajib hanya bagi siapa? Hanya bagi mereka yang sholat malam. Jadi kalau orang sholat malam, maka dia wajib dan harus tutup dengan sholat witir. Tapi kalau dia tidak sholat malam, maka sholat witir ini bukan menjadi sholat wajib. Hukumnya menjadi apa? Menjadi sunnah. Wajib hanya bagi mereka yang sholat malam.
Kemudian pendapat yang keempat, sebagian ulama mengatakan bahwasanya salat witir ini hukumnya wajib bagi siapa? Bagi ahli Al-Quran, bagi mereka para penghafal Quran, bagi mereka para ahli-ahli Al-Quran. Karena berkenaan tentang mereka, Nabi memberikan perintah yang khusus. Kata Nabi SAW, "Autiru ya ahlal Quran." Salatlah kalian wahai ahli Quran dengan melaksanakan salat apa? Salat witir. Namun Allah Ta'ala a'lam bis-shawab, di antara 4 pendapat tersebut, pendapat yang jauh lebih kuat adalah pendapat mayoritas para ulama, yang mana hukum dari salat witir adalah sunnah muakkadah, ya, bukan termasuk hal yang diwajibkan. Kemudian di hadis yang kedua, dan hadis kedua ini akan menjelaskan terkait tentang bayan mata yutiru minal lail, penjelasan terkait tentang kapan seseorang itu, ya, melaksanakan sholat witir di malam hari. Apakah di awal malam, apakah di pertengahan malam, ataukah di akhir malam. Ini akan dijelaskan pada hadis yang kedua. Di hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, "Min kullil laili qad awtara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Kata Aisyah memberikan kesaksian karena beliau adalah orang yang paling tahu dengan ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama ibadah Nabi ketika beliau di rumah. Ya, ketika beliau melaksanakan ibadah tersebut di mana? Di rumah. Kata Aisyah memberikan kesaksian, Nabi itu sudah melaksanakan sholat witir di seluruh bagian malam. Ya, di seluruh bagian malam itu Nabi pernah melaksanakan sholat witir. Min awwalil laili wa awsatihi wa akhirihi, Nabi itu pernah sholat witir di awal malam. Pernah juga Nabi sholat witir di pertengahan malam. Dan pernah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sholat witir di akhir malam. Wantaha witruhu ila sahari, dan maksimal beliau itu mengakhirkan waktu dari sholat witirnya sampai waktu apa? Sampai waktu sahar. Waktu sahar itu adalah waktu antara, ya, fajar kadzib dengan fajar shadiq. Itu namanya apa? Waktu sahar. Ya, fajar kadzib itu terlihat seperti fajar tapi belum masuk waktu fajar. Ya. Adapun fajar shadiq itulah waktu adzan salat subuh. Itu adalah waktu maksudnya salat subuh. Itu adalah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali melaksanakan ibadah salat witirnya, terutama di akhir-akhir usia beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi pada seluruh bagian malam tersebut Nabi pernah apa? Salat witir. Nabi pernah salat witir di awal malam. Ya, dan perbuatan yang seperti ini tidak hanya beliau kerjakan, tapi juga sebagiannya beliau wasiatkan kepada sebagian para sahabatnya. Seperti misalkan wasiat yang khusus beliau sampaikan kepada 2 orang sahabat, yaitu sahabat Abu Hurairah dan juga sahabat Abu Darda. Kepada 2 orang sahabat ini Nabi berpesan dengan pesan yang sama, yaitu apa? Wa an utira qabla an anam. Nabi perintahkan kepada kami, kepada saya, untuk sholat witir sebelum apa? Sebelum tidur. Ya, sholat witir sebelum tidur. Nah, sebelum tidur itu termasuk bagian dari awal malam. Bagian dari awal malam. Dan ini juga adalah perbuatan yang dirutinkan oleh siapa? Oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nabi pernah bertanya kepada sahabat Abu Bakar, "Kaifa tutir?" Bagaimana engkau salat witir wahai Abu Bakar? Maka kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, utiru
qablan naum. Wahai Nabi SAW, saya itu sholat witir di awal malam sebelum apa? Sebelum tidur. Ya, maka ini tentunya adalah sebuah keringanan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada kita semua, kepada umatnya. Terutama kita yang mungkin merasa khawatir kalau enggak sholat witir sebelum tidur, khawatirnya nanti tidurnya kebablasan, ya, sehingga enggak bisa bangun malam untuk sholat witir. Maka kalau kita yang punya kekhawatiran seperti itu, maka baiknya mengamalkan seperti yang diamalkan oleh sahabat Abu Bakar, mengamalkan sebagaimana yang diamalkan oleh sahabat Abu Hurairah dan juga sahabat Abu Darda, bahwasanya mereka sholat witirnya sebelum apa? Sebelum tidur. Ya. Jadi ini adalah apa? Hal yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tentu yang afdolnya adalah apa? Ya di pertengahan malam, atau paling afdolnya adalah di akhir malam, terutama bagi kita yang punya keyakinan bahwasanya nanti malam kita pasti akan bangun. Insya Allah akan bangun, ya, di malam harinya. Hal ini juga adalah merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, di mana ketika Nabi SAW bertanya terkait tentang bagaimana dan kapan beliau melaksanakan salat witir, maka kata Umar radhiyallahu taala anhu, beliau katakan bahwasanya setelah beliau bangun malam, yaitu di pertengahan malam atau di akhir malam. Ya, jadi ini adalah waktu yang jauh lebih afdal, lebih utamanya seperti itu. Tapi kalau kita khawatir sekali lagi kelewatan, maka baiknya dikerjakan sebelum tidur. Dan ini tentunya sesuai dengan kaidah apa? Ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan keseluruhannya bukan berarti kita harus meninggalkan apa? Seluruhnya. Ya. Walaupun tentunya yang paling utama sekali lagi tadi di pertengahan atau yang di akhir malam, daripada enggak sama sekali, khawatirnya nanti ketiduran, enggak bisa sholat witir, maka lebih baik sholat witir saja di awal apa? Di awal waktu. Ya. Jadi ini yang dijelaskan di hadis yang kedua. Jadi boleh sholat witir di awal waktu, di awal malam, kemudian di pertengahan malam, dan juga di akhir malam. Nah, gimana cara kita menentukan mana awal malam, mana pertengahan, dan mana akhir malam? Awal malam itu dimulai dari kapan? Dari waktu maghrib. Itu adalah awal malam. Dan akhir malam itu adalah sampai ya datang waktunya sholat subuh. Jadi kalau misalkan sekarang itu maghribnya jam 6 katakanlah, dan subuhnya jam setengah 5, berarti ada berapa jam antara jam 6 sampai jam setengah 5? Ada sekitar 10 setengah jam. Itu tinggal dibagi menjadi 3. Itulah cara kita menentukan mana awal malam, mana pertengahan malam, dan mana akhir malam. Jadi bukan pertengahan malam itu selalu jam 12, bukan. Ya, tidak setiap jam 12 itu adalah pertengahan malam. Dan ini penting untuk kita ketahui mana pertengahan malam. Karena akhir dari sholat isya itu sampai pertengahan malam. Ya, pendapat yang paling sahih terkait tentang akhir sholat isya adalah sampai pertengahan malam, bukan sampai waktu apa? Waktu subuh. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ketiga, hadis yang terakhir di dalam bab ini. Di sini temanya adalah bayanu adadi salatin nabi minal laili wa witrihi. Penjelasan tentang jumlah rakaat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam serta jumlah salat witirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang ketiga masih juga diriwayatkan oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha.
Qalat, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rak'atan yutiru min dzalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Kata Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat malam sebanyak 13 rakaat, yang 5 diantaranya itu adalah salat witirnya. Ya, berarti 8 plus 5. Ya, 8 itu salat malamnya, lalu salat witirnya adalah dengan 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Lalu kemudian Aisyah menjelaskan terkait tentang bagaimana tata cara pelaksanaan salat witir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang 5 rakaat tadi. Kalau yang salat malamnya sudah jelas. Ya, tadi diterangkan di hadis yang sebelumnya, Nabi kerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Adapun yang 5 rakaatnya yang itu adalah salat witirnya, maka cara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan salat witir yang 5 rakaat tersebut adalah Nabi hanya duduk untuk tasyahud ketika di rakaat yang terakhirnya. Ya, di rakaat yang terakhirnya. Berarti tasyahudnya hanya satu kali saja. Ya, tasyahudnya hanya 1 kali saja, yaitu di rakaat yang terakhir saja. Jadi beda pelaksanaannya seperti salat yang lainnya yang umumnya dikerjakan lebih dari 2 rakaat. Ya, seperti misalkan dalam salat wajib, salat maghrib, isya, zuhur, asar yang lebih dari 2 rakaat, itu tata cara pelaksanaannya adalah dengan 2 kali tasyahud. Tapi beda dengan salat witir. Salat witir itu dikerjakan dengan 1 kali tasyahud. Maka kalau misalkan kita yang pengen salat witirnya lebih dari 1 rakaat, 3, 5, 7 dan seterusnya, maka tata cara pelaksanaannya sama, yaitu tasyahud akhirnya hanya di bagian akhirnya saja. Enggak boleh dikerjakan dengan 2 kali tasyahud, mirip seperti salat maghrib atau mirip seperti salat isya. Ini tata cara apa? Tata cara salat witirnya. Ya, jadi ya, sekali lagi di hadis yang terakhir ini menjelaskan terkait tentang jumlah rakaat yang lainnya yang dikerjakan oleh Nabi dalam salat malamnya. Beliau salat malam 13 rakaat, 5 diantaranya adalah salat apa? Salat witirnya. Dan Aisyah menjelaskan bagaimana tata cara Nabi SAW dalam melaksanakan salat witirnya, yaitu dengan apa? Dengan 1 kali tasyahud, yaitu di bagian apa? Di bagian akhirnya. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Nah, mana yang lebih utama beribadah di malam hari? Apakah ibadah dengan salat, zikir, ataukah tilawah Al-Quran, atau ibadah-ibadah yang lainnya? Yang lebih utama adalah tentunya kalau kita bisa mengumpulkan seluruh ibadah tersebut. Itu jauh lebih utama. Apalagi dalam rangka untuk memvariasikan jenis-jenis ibadah. Itu akan membantu seseorang untuk apa? Untuk menghilangkan rasa kantuk, bahkan untuk menghilangkan rasa lelah. Ya, bahkan ya, sebagaimana mungkin dalam prakteknya kita sholat tarawih, ya, 2 rakaat mungkin kita jeda, entah dengan baca dzikir atau entah dengan membaca Al-Quran atau melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi kalau kita mampu hadirkan seluruh ibadah tersebut di malam hari, maka itu jauh lebih baik.
Tapi kalau kita harus memilih satu di antara ibadah tersebut, mungkin karena apa? Karena waktunya yang mepet, maka yang lebih utama, yang lebih afdal tentunya adalah melaksanakan sholat malam. Kenapa? Karena di dalam sholat itu terkumpul banyak ibadah. Di dalamnya ada ibadah juga baca Qur'annya. Di dalamnya juga ada ibadah baca di zikir-zikirnya. Ya, Allah taala alam bissawab. Jadi kalau harus memilih, maka lebih baik gunakan untuk sholat malam. Ya, kecuali nanti kalau kita punya space waktu di waktu sahurnya, di waktu saharnya tadi, yaitu waktu antara fajar kadhib dengan fajar shadiq, maka yang afdalnya di waktu tersebut kita gunakan untuk memperbanyak istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Allah memberikan pujian secara khusus bagi mereka-mereka yang memperbanyak istighfar di waktu tersebut. Apalagi dengan banyak-banyak berdoa di sepertiga malam terakhir. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi? Tidak ada? Satu lagi. Fajar kadhib. Sholat masih boleh sholat. Ya, jadi kalau masih di fajar kadhib, maka itu masih boleh sholat. Makanya tadi di hadis yang pertama, kalau engkau khawatir masuk waktu subuh, ini enggak sempat lagi untuk misalkan sholat witir 3-5 rakaat, maka kata Nabi cukup sholat witirnya satu rakaat. Artinya batasan dari sholat malam, sholat witir adalah sampai waktu subuh. Sedangkan fajar shadiq itu belum masuk waktu subuh. Waktu subuh itu adalah fajar shadiqnya, fajar yang benar-benar fajarnya. Kalau fajar shadiq itu fajar kadhib itu fajar KW-nya. Nah, orang menyangka itu sudah masuk waktu subuh, padahal belum waktu subuh. Nah, kalau masih di fajar kadhib, maka masih boleh untuk sholat malam, masih boleh untuk sholat witir. Sampai kapan? Sampai waktu subuh. Wallahu a'lam. Baik, cukup. Baik, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.